raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini ya Bapak, dari awal pertengahan sampai akhirnya Bapak, Engkau jaga kami, Engkau beri sukacita untuk kami untuk mendengarkan sedikit banyak dari firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita main games dulu yuk. Tips. Gimana sih Kak Gaby? Nah, kita mau main games. Nama gamesnya adalah tebak makna angka. Caranya gini nih. Di sini ada angka 3. Nah, angka 3 ini punya makna apa sih Kak Ayu? 3. 3 itu kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga. Betul banget. Jadi ini Kak 3. Makna angka 3 ya. Oh, itu Kak Ayu. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kayaknya masih banyak. Masih banyak. Ada dari angka 12 dan 7. Nih adik-adik, ada angka 7 sama 12 nih. Gimana Kak Gaby? Nah, kira-kira di balik angka 7 sama 12 itu ada makna apa sih adik-adik? Adik-adik kalau yang tahu boleh isi di kolom komentar ya. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membantu kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tema minggu ini adalah Aku Milik Pusaka Allah. Natsnya ada di Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Ayat hafalannya ada di Yesaya 43 ayat 4. Yuk kita mari baca dulu natsnya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah adik-adik, di nats yang tadi ada kata pusaka. Pusaka memiliki arti, yaitu benda peninggalan atau yang diturunkan dari nenek moyang. Barang pusaka pasti memiliki tempat yang istimewa dan sangat berharga bagi pemiliknya, sehingga barang tersebut sangat dijaga supaya tidak hilang. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini juga menceritakan tentang pusaka kepunyaan Allah, tapi bukan benda adik-adik, melainkan kita sebagai anak-anak adalah milik pusaka Allah, yang artinya kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah adik-adik,
Jadi kakak mau nanya, menurut adik-adik apa aja sih yang berharga buat adik-adik? Coba sebutin aja, misalkan dari benda-benda mati, bisa Alkitab contohnya, atau mainan yang adik-adik punya. Terus kalau misalkan dari makhluk hidup, adik-adik bisa memberikan contoh misalkan seperti hewan peliharaan ataupun tanaman ataupun keluarga adik-adik sendiri. Nah, kakak punya beberapa barang yang berharga buat kakak, diantaranya ada handphone, ada Alkitab, terus ada banyak hal lainnya adik-adik. Nah, pesan firman Tuhan minggu ini adalah kita semua anak-anak sekolah minggu milik pusaka yang berharga bagi Tuhan. Walaupun adik-adik memiliki banyak perbedaan dari teman-teman yang lain, contohnya misalkan beda suku, terus beda agama, kaya atau miskin, dan perbedaan lainnya, bagi Tuhan kita semua sangatlah berharga, yang artinya kita milik pusaka Allah. Nah adik-adik, ayo kita saksikan dulu video berikut ini. Adik-adik, setelah kita nonton video yang tadi, adik-adik lihat kan anak panah yang digunakan untuk menembakkan ke titik sasaran yang dituju. Nah, dari video ini kita juga diibaratkan seperti anak panah loh adik-adik. Kita ibaratnya anak panah yang digunakan dengan tepat oleh Tuhan sebagai pahlawan hidup kita. Karena itu, jika adik-adik punya cita-cita dan harapan untuk masa depan, selain belajar dengan tekun, adik-adik juga harus dekat loh sama Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan agar cita-cita dan harapan adik-adik bisa tercapai. Nah, sekarang bagaimana ya caranya supaya dekat sama Tuhan? Dengan adik-adik menonton video online sekolah minggu, adik-adik sudah melakukan cara supaya dekat sama Tuhan loh. Terus, adik-adik juga bisa melakukan dengan baca firman Tuhan, berdoa, dan percaya sama Tuhan, dan selalu membawa Tuhan dalam setiap cita-cita dan harapan adik-adik, dan juga selalu rajin ikutan kebaktian sekolah minggu. Dengan begitu, Tuhan pasti akan bantu adik-adik mencapai cita-cita dan harapan adik-adik. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan dan penjelasannya. Semoga adik-adik bisa memahami dan mengerti ya. Sebelumnya kita mau berdoa penutup dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan mau membantu kami supaya mendengarkan dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan Yesus membantu kami supaya kami bisa melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian dengan judul Yesus Sayang Padaku. Aku
Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jangan lupa subscribe guys. Dadah. Bye. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Bapaknya sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Dadah. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang akan Dia. Amin. Halo Kak, selamat hari Minggu. Pada saat ini aku akan menyampaikan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Dan Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali Tuhan kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sebentar kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan itu semua boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan, dan firman yang boleh kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati selalu setiap kami anak-anakmu ya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan berkati kami dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami serta saudara-saudara kami. Tuhan berkati juga orang di sekeliling kami. Kiranya kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, mari Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami
kami, supaya kami boleh semakin dilayakkan di hadapan-Mu dan dilayakkan untuk menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.